harga emas mengalami koreksi yang cukup signifikan sejak September 2011, hingga menyentuh level 1.522.50 USD troy unca di bulan Desember 2011. Sempat bergerak sideways di rang harga 1.520.1795.75 USD troy unca di sepanjang tahun 2012. Di tahun 2013 ini harga emas kembali terkoreksi hingga mencapai level 1.554.85 USD troy unca di bulan Februari 2013, yang untuk sementara menjadi level terendah di tahun 2013 ini. Banyak pihak yang berasumsi bahwa level terendah di bulan Februari 2013 tersebut adalah level yang sebenarnya tepat untuk membeli emas. Mengingat level harga tersebut sangat dekat dengan level terendah tahun 2012 yang dianggap sebagai support tahunan kuat. Namun di sisi lain cukup banyak juga yang merasa khawatir untuk membeli emas mengingat tekanan bearish yang terasa cukup signifikan sejak awal tahun 2013. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul adalah, apakah harga emas mungkin kembali merosot lebih rendah lagi jika support tahunan tersebut tembus? Apakah harga emas saat ini tidak terlalu mahal? Setidaknya ada dua hal yang perlu Anda pikirkan sebelum memutuskan untuk membeli emas. Pertama, apakah Anda akan membeli emas secara fisik, misalnya dalam bentuk emas batangan atau koin, atau dalam bentuk portofolio trading yaitu melakukan transaksi di futures market. Jika Anda membeli emas batangan atau koin, Anda mungkin tinggal datang ke toko emas terdekat dan langsung membeli emas yang Anda inginkan. Anda hanya perlu mencari tempat yang Anda anggap aman untuk menyimpan emas Anda tersebut. Menyewa safe deposit box di bank kepercayaan Anda mungkin adalah salah satu pilihan untuk itu. Memang akan mengeluarkan biaya sedikit lebih besar, namun Anda akan lebih tenang karena keamanan emas Anda dijamin oleh bank. Kecuali jika Anda merasa lebih nyaman menyimpannya di suatu sudut rahasia di lemari pakaian atau di bawah lantai kamar tidur Anda, ya terserah. Itu hanya masalah pilihan dengan tingkat resikonya masing-masing. Namun ceritanya akan berbeda jika Anda memutuskan untuk melakukan transaksi di futures market yang menggunakan leverage. Jika harga ternyata kemudian turun setelah Anda membeli katakanlah satu lot kontrak emas XAUUSD, maka modal Anda akan seketika langsung tergerus. Anda perlu mempertimbangkan untuk memiliki modal yang kuat agar posisi beli Anda tersebut tidak menyebabkan akun trading Anda mengalami margin call. Contoh transaksi di futures market ini kemudian mengantar kita untuk membahas hal kedua yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan untuk membeli emas, yaitu tujuan membeli emas itu sendiri. Apakah Anda membeli emas untuk disimpan sebagai investasi atau untuk tujuan spekulasi? Harap dimengerti bahwa pengertian spekulasi di sini bukanlah tindakan yang bersifat untung-untungan atau gambling. Maksud spekulasi di sini adalah tindakan membeli atau menjual sesuatu yang mungkin mendatangkan untung besar. Referensi Kamus Bahasa Indonesia.org. Ini juga adalah definisi spekulasi. Maka berdasarkan definisi tersebut, kegiatan jual-beli juga bisa dikategorikan dengan spekulasi, termasuk jual-beli emas. Lalu bagaimana cara saya membedakan investasi dengan spekulasi ketika saya membeli emas? Agar bahasanya menjadi lebih lunak, untuk sementara saya akan mengganti kata spekulasi menjadi trading. Sebenarnya ada satu hal yang esensial yang membedakan investasi dengan trading. Contohnya kira-kira adalah seperti ini. Haji Ipin membeli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi seharga 800 juta rupiah. Ia tidak melakukan apapun pada lahan tersebut hingga 3 tahun kemudian ia menjualnya pada Haji Komar seharga 1 miliar rupiah. Dengan demikian,
Haji Ipin memperoleh keuntungan dari selisih harga tanah tersebut, yaitu 200 juta rupiah. Sebidang tanah tersebut kemudian resmi menjadi milik Haji Komar. Haji Komar setelah membeli tanah dari Haji Ipin, kemudian menanam pohon sengon di lahan tersebut. 7 tahun kemudian, ia memanen sengon tersebut dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sengon. Setelah panen, ia kembali menanam pohon sengon. Begitu seterusnya. Apa yang dilakukan Haji Ipin adalah spekulasi, trading, berdagang. Aset yang ia miliki berpindah tangan ke Haji Komar dan ia mendapat keuntungan dari penjualan tersebut. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Haji Komar adalah investasi. Karena ia tetap bisa memperoleh uang dari tanah tersebut, sementara tanah itu tetap jadi hak miliknya. Analogi yang mirip bisa digunakan untuk membedakan antara investasi dan spekulasi dalam hal membeli emas. Jika Anda membeli emas untuk disimpan dan suatu saat nanti bisa Anda pergunakan untuk keperluan lain, misalnya untuk membiayai pendidikan anak Anda dalam 3 atau 5 tahun ke depan, maka Anda bisa dikatakan melakukan investasi. Memang 3 atau 5 tahun kemudian emas tersebut akan dicairkan ke dalam bentuk uang dan harganya pun diperkirakan akan lebih tinggi, mengingat harga emas cenderung akan terus naik. Namun pada hakikat Anda tidak mengambil keuntungan dari selisih harga emas tersebut, melainkan Anda akan memperoleh benefit karena bisa biaya pendidikan anak Anda dengan modal yang lebih rendah. Inilah bentuk investasi emas. Namun jika tujuan Anda semata adalah untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga emas yang memang cenderung meningkat dari waktu ke waktu, maka yang Anda lakukan sebenarnya adalah spekulasi. Misalnya Anda membeli emas batangan seberat 100 gram seharga Rp500.000 per gram. 6 bulan kemudian, harga emas melonjak menjadi Rp600.000 per gram dan Anda menjual emas Anda tersebut. Artinya, Anda memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000 per gram. Ini adalah bentuk spekulasi, trading, perdagangan. Jika Anda memutuskan untuk berinvestasi di emas, pada dasarnya Anda tidak perlu terlalu mencemaskan berapa harga per gram emas saat ini mengingat emas merupakan aset safe haven. Artinya adalah bahwa nilai sesungguhnya, nilai intrinsik emas tidak akan berubah meskipun nilai nominalnya. Dalam hal ini, harga per gram turun. Hal tersebut erat kaitannya dengan inflasi. Kalaupun harga emas di pasaran turun, biasanya hal tersebut akan diikuti oleh turunnya harga-harga barang yang lain. Jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir.